Pakai mikrofon betul, Mas? Pakai mikrofon benda ya? Tuh. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini subuh spesial, banyak sekali yang hadir. Terima kasih Bu Heni menjadikan kita semangat untuk GSB pada pagi hari ini, dan semoga semangat ini tidak hanya hari ini saja, tapi minggu depan dan minggu depannya lagi, semoga tetap semangat seperti ini, amin. Dan ini adalah GSB yang tepat ke-25, dan mohon maaf untuk hari ini beliau Ustadz Basuni dan juga Ustadz Hafid tidak bisa hadir, karena dari pertama yang mengisi itu Ustadz Basuni atau Ustadz Hafid, dan kemarin kami sudah menghubungi Ustadz Basuni, tapi ternyata beliau masih ada di perjalanan menuju ke Jember, jadi tidak bisa mengisi. Jadi terpaksa kami yang mengisi, jadi mohon maaf nanti kalau dalam kami menyampaikan ada yang salah. Dan di sini ada Bapak Fauzi yang ilmunya tentunya lebih banyak. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau ada yang salah, mohon diingatkan. Dan Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah, di pagi hari ini kami menyampaikan tentang yang pertama, kami ingin menyampaikan tentang fadilah membaca bismillah. Ada yang tahu bismillah nggih? Nggih. Bacaannya bagaimana bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya mendadak barusan saya catat itu ya, saya ambil di kitab Uqudul Lujen, yang mungkin yang pernah membaca kitab Uqudul Lujen itu ada di awal, di bab awal itu menjelaskan tentang fadilahnya membaca bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu ternyata efeknya sangat besar sekali. Nah, di dalam kitab itu diceritakan ada sebuah kisah. Kalau tidak percaya silahkan dibaca kitabnya nanti ya. Nah, di situ ada seorang suami istri. Nah, tetapi suaminya ini memang Islam, cuman Islamnya mungkin Islam KTP saja gitu ya. Jadi seolah-olah dia Islam cuman tidak beriman. Kemudian dia sangat muak kepada istrinya. Kenapa kok muak? Karena setiap waktu istrinya selalu membaca bismillah. Mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, mau berdiri bismillahirrahmanirrahim, mau memasak bismillahirrahmanirrahim, apapun yang dilakukan selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya suami ini merasa muak, apa-apa kok bismillah. Nah, akhirnya suatu hari suami ini ingin menjadikan istrinya kecewa dengan bacaan bismillah itu. Dengan cara bagaimana? Suatu hari suaminya ini memberikan uang, ditaruh di dalam dompet. Nah, ditaruh di dalam dompet, kemudian diberikan kepada istrinya. Istriku, tolong ini aku berikan uang di dalam dompet, silahkan ini disimpan. Oh iya, terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditaruh di dalam lemari, kemudian ditaruh bismillahirrahmanirrahim, ditutup bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, tanpa sepengetahuan istrinya, nah esok harinya uang itu diambil lalu dibuang ke dalam sumur. Nah, kira-kira kalau sudah dibuang di dalam sumur, ada enggak uangnya yang ada di dalam lemari tadi? Tidak ada. Nah, akhirnya setelah dibuang, esok harinya tanya kepada istrinya, pura-pura tanya, istriku, mana uang yang aku berikan kemarin kepadamu? Nah, akhirnya istrinya menjawab, oh iya, saya ambilkan dulu di dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ketika membuka lemari tadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ketika membuka itu, ketika mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah memanggil malaikat Jibril, hei Jibril, ambillah dompet yang ada di dalam apa tadi itu?
sumur tadi dan kembali ke tempat semula. Akhirnya ketika dibuka apa tadi itu lemarinya, uangnya dan dompetnya ada di dalam itu, sudah dikembalikan oleh malaikat Jibril. Akhirnya suaminya tercengang dan akhirnya dia tobat, akhirnya menjadi Islam yang taat. Nah, itu adalah manfaatnya membaca bismillah. Hikmahnya apa dari cerita ini? Segala sesuatu yang baik mari kita ucapkan, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti jenengan mau berangkat ke masjid seperti ini, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kisah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada apa namanya? Ada orang solih, ya, ada orang solih, kemudian main ke temannya yang solih juga. Kemudian main sampai rumahnya orang yang baik ini, orang yang solih ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Jawabannya apa ini kira-kira? Waalaikumsalam. Nah, tetapi jawabannya nggak seperti biasa. Waalaikumsalam. Wah, dengan bentakan yang apa namanya, tidak menyenangkan, kasar. Nah, tetapi suaranya bukan dari temannya, tapi dari istrinya, suara perempuan. Siapa itu? Nah, akhirnya laki-laki yang soleh ini menjawab, saya temannya suamimu. Oh ya, sekarang suamiku ada di hutan, cari kayu bakar, semoga tidak balik, biar dimakan macan sana sudah. Nah, omongnya kasar-kasar dan ngomongnya itu menjelek-jelekkan suaminya. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelahnya ngomong jelek-jelek tentang suaminya ini, suaminya datang, assalamualaikum, datang ke rumahnya, dan di belakangnya diikuti oleh, ini ada apa ini? Diikuti oleh macan. Macannya itu membawa kayu bakar. Macan yang membawa kayu bakar, kemudian saya datang, oke, macan kamu taruh di sini ya. Macan kamu taruh di sini kayu bakarnya. Sudah, kamu sekarang kembali ke hutan sana. Keren sekali ya. Cari kayu bakar di hutan, pulang-pulang membawa macan untuk membawa kayu bakarnya. Akhirnya tamunya tadi ikut masuk, ngobrol satu malam, kemudian esok harinya pulang. Nah, setelah pulang, tahun depan main ke situ lagi, mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suara yang lembut, halus, suara perempuan. Akhirnya ditanya, siapa itu? Aku temannya suamimu. Oh ya, silakan masuk. Dibuatkan kopi, dibuatkan makanan, ngomongnya bagus, menceritakan kebaikan suaminya, pokoknya baguslah. Nah, setelah itu suaminya tadi datang dari hutan, tidak membawa macan, tapi kayu bakar dibawa sendiri, dipikul sendiri. Nah, akhirnya ngobrol di situ satu malam, kemudian esok mau pulangnya, ini tamunya ini merasa gini, kok aneh ya. Saya mau tanya, gini mas, tahun yang dulu saya kesini, itu kayaknya apa namanya, kamu ketika ke hutan, kemudian pulang diikuti apa namanya, macan. Wah, macan. Tapi kenapa sekarang kok sendirian, tidak sama macannya? Oh itu ya, ya. Dulu saya punya istri yang cerewet, ngomongnya menyakitkan hati, tapi sekarang sudah meninggal dunia. Nah, tapi dengan kecerewetannya itulah akhirnya Allah menjadikan saya bisa menundukkan macan yang ada di hutan. Nah, kemudian setelahnya istri saya meninggal, saya menikah lagi. Istri saya itu halus, baik sekali ke saya, taat pada saya. Tapi akhirnya Allah mencabut kekuatan ini ya, kelebihan ini, yaitu bisa menundukkan macan yang ada di hutan. Hikmahnya kira-kira apa ibu-ibu? Jadilah istri yang cerai, biar suaminya hebat. Jadi hikmahnya adalah ini untuk bapak-bapak yang mungkin istrinya suka bentak-bentak, kasar. Nah, insya Allah jenengan bisa menjadi wali, bisa menundukkan
macan yang ada di hutan, atau misalnya menundukkan apalah, intinya akan ada kelebihan gitu ya. Tapi kalau mempunyai istri yang halus budi pekertinya, alhamdulillah. Jadi apapun yang ada di pasangan kita, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Baik, nggak banyak-banyak. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini mungkin ada yang bisa kita ambil ya. Dari guru saya menyampaikan ke saya bahwa ada 10 dosa besar yang ini akan menjadikan hidup kita sulit. Ini ada apa ya? Nah, ada 10 dosa besar yang menjadikan hidup kita sulit. Apa itu? Nah, jadi awalnya saya nggak percaya, masa 10 dosa ini akhirnya semuanya dikembalikan ke ini. Ternyata bukan banyak sih, ada beberapa teman saya atau murid saya yang sudah berkeluarga, atau orang yang kenal saya kemudian curhat ke saya hidupnya kok gini ya, hidup saya kok susah, sampai ya sama saya juga susah sebenarnya, cuman nggak terlalu gitu ya. Susahnya apa? Tiap bulan kita harus bayar 1 juta gitu ya. Tapi nggak terlalu susah, masih bisa senyum. Ini setiap ada orang yang kesannya itu kayaknya susah. Oke, sekarang kalau memang sampai sekarang hidupnya susah, kok apapun gagal, bisnisnya gagal, coba sekarang sampai jawab dengan jujur. Dari 10 dosa besar ini, mana yang sampai pernah lakukan? Karena katanya guru saya, yang menjadikan sampean susah hidup itu salah satu dari 10 dosa besar ini. Meskipun sampean itu bisnisnya kayak apa, kemudian ibadahnya mungkin 1 malam 1000 rakaat, ini tidak akan ada efeknya sebelum mentobati atau minta maaf kepada Allah tentang 10 dosa besar ini. Kira-kira apa Ibu salah satu dari 10 ini? Yang pertama Ibu, syirik. Syirik itu apa Ibu? Syirik itu menyekutukan Allah. Pergi ke dukun, nah itu termasuk syirik. Pergi ke orang pintar termasuk syirik. Menyembah batu, menyembah berhala, itu termasuk syirik. Jadi kalau nanti jenengan hidupnya susah, saya menyembah berhala apa enggak ya? Wah, gitu. Kalau jenengan melakukan itu, silahkan taubat. Itu nanti insya Allah akan dikembalikan lagi kepada kemudahan. Yang kedua, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau jenengan hidupnya susah, kemungkinan salah satunya adalah jenengan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi jenengan harus sadar bahwa ini salah dan harus meminta maaf kepada Allah. Nah, ini nggak usah, siapa yang nggak sholat nggak usah. Jadi jenengan sadar sendiri, kalau memang perasaan Anda yang seperti itu, silahkan ditobati. Yang pertama syirik, yang kedua meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Saya sudah beberapa kali itu pengalaman sendiri, entah ada saudara, teman yang kepada orang tuanya kok kurang ajar ya, hidupnya itu bentak-bentak kepada kedua orang tua. Pokoknya tidak bagus kepada orang tua. Itu hidupnya mesti hancur, pasti hancur itu. Itu ya. Jadi yang pertama syirik, meninggalkan sholat, kemudian ketiga durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian kemarin ada dari Lumajang, orangnya bagus, sopan gitu. Orangnya kok hidup saya kok gini Bang. Akhirnya apa? Dari 10 ini 9 enggak semua Pak. Terakhir saya tanya, ternyata apa? Zina. Ini ya. Zina itu apa? Ada yang tahu zina? Zina itu berhubungan dengan yang bukan istrinya. Nah, jadi kalau ada yang zina, bisa dipastikan hidupnya sengsara. Kemudian yang kelima, yaitu harta haram. Jenengan kalau sampai makan harta haram, hidupnya tidak akan bahagia. Mesti nanti akan ngefek. Biasanya nanti akan efek ke anaknya. Kenapa? Anaknya makan barang haram. Wah, anak kurang ajar. Ternyata memang orang tuanya dari hasil barang haram. Yang selanjutnya adalah minum minuman keras. Itu bisa menjadikan hidupnya sengsara, tidak enak hidupnya. Apa tadi? Minum minuman keras.
Selanjutnya, nomor 7, memutuskan tali silaturahim. Sholatnya bagus, kemudian semuanya bagus lah, tapi kok memutuskan tali silaturahim kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada saudaranya, kepada tetangganya kok tidak akur, itu nanti akan menjadikan hidup kita sengsara. Selanjutnya, berbuat bohong. Nah, tidak ada ceritanya orang yang berbuat bohong hidupnya bahagia. Mungkin 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi setelah itu akhirnya pasti akan tidak bahagia. Selanjutnya adalah pelit. Nah, pelit itu apa? Apa pelit itu ya? Medit. Medit itu apa nggih? Ya medit. Nah, contoh yang tidak pelit seperti Bu Heni, nah memberikan kita, wah ini luar biasa ini, langsung contoh nyata ini ya. Nah, pelit itu akan menjadikan hidup sengsara. Jadi mulai sekarang jangan pelit lah, apapun yang dipunya, selama kita bisa membantu tetangga kita, saudara kita, mari kita bantu. Nah, yang nomor 10 ini biasanya mungkin ibu-ibu ya biasanya. Apa itu biasanya ibu-ibu? Menggosip, bener. Nah, menggosip itu ternyata ibu menjadikan hidup kita sengsara, ibu. Nah, dari 1 sampai nomor 10, syirik, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, zina, harta haram, minum, memutuskan tali silaturahim, berbuat bohong, pelit, riba. Nah, kata guru saya, bukan dari saya, kata guru saya, kalau ini Anda masih melakukan dan tidak merasa bahwa Anda salah, meskipun sampean 1 malam itu sholat 1000 rakaat, itu tidak ada gunanya. Harus bagaimana? Bertaubat. Kalau ada orang tuanya, mohon maaf kepada orang tuanya, mohon maaf Bapak Ibu, sekarang saya minta maaf. Gitu. Kalau sudah meninggal bagaimana? Silahkan didoakan. Nah, mungkin setelahnya habis sholat 5 waktu, ya Allah ampunilah kedua orang tua, atau ya Allah Fatihah ini saya hadiahkan untuk kedua orang tua yang saya yang sudah meninggal dunia. Insya Allah dengan meninggalkan 10 dosa besar ini, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena biasanya yang sering kita lakukan itu adalah meninggalkan sholat. Ini biasanya. Ya, saya kira itu kisah pada hari ini. Yang pertama tadi, bisa menundukkan macan tadi ya. Ini adalah bekal untuk para bapak-bapak. Kalau suami istrinya cerewet, ya biarkan saja, siapa tahu nanti jenengan bisa jadi waliullah ya, bisa menundukkan hewan-hewan, minimal hewan kucing apa di depan rumah, nah gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu fadilah membaca bismillah. Mulai saat ini, teruskan apapun yang kita lakukan, kalau itu baik, mari kita mulai dengan membaca bismillah. Saya kira itu saja, karena ini bulan puasa. Setelah ini mungkin banyak yang mau tidur, saya juga tidur ngantuk sekali. Semoga dengan sedikit ini ada manfaat barokahnya untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo petugas yang membagi. Sinten iki? dalam sekitar 3 hari. Oke, ibu-ibu, mohon maaf sebelum dibagikan, mari kita doakan kepada Bu Heni yang sudah sedekah ini, semoga rezekinya ditambah lancar, kemudian dipanjangkan umurnya, diberikan barokah umur, Bapak Fauzi juga, dan kita yang mendoakan semoga mendapatkan barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, lah makanya tek 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 tek. Harus beli yang baru berarti.
anu niku kan yang lama, Pak. Jadi terputus sekarang, jadi tak 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 tak. Wah, sampai kurang ini, luar biasa. Hah? Saya tahu bukan urusan saya.